Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dan Budia. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai pembelajaran TIK berbasis instruksional games di pembelajaran SD. Sebelumnya, perkenalkan saya Junia Saptaningrum, NIM 225, sebagai moderator sekaligus pemateri. Selanjutnya untuk teman-teman, untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Basar Salim, NIM 201. Baik, saya Dini Dawama, NIM 207. Baik, saya Stemen Soro, NIM 213. Baik, perkenalkan nama saya Amalia Nader, NIM 219 sebagai salah satu materi. Perkenalkan nama saya Sifal Mufaidah, NIM 231. Baik, perkenalkan nama saya Nurina India Putri, NIM 237. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang telah memperkenalkan diri. Selanjutnya, langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan mengenai pengertian model pembelajaran instruksional games. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran instruksional games. Instruksional games merupakan salah satu bentuk metode dalam pembelajaran berbasis komputer untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas belajar, menambah kemampuan siswa melalui bentuk permainan. Adapun tujuan dari instruksional games ialah untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas belajar untuk menambah kemampuan siswa melalui bentuk permainan yang mendidik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan mengenai pengertian model pembelajaran instruksional games. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai kelebihan metode pembelajaran TIK berbasis instruksional games. Nah, menurut Novian di jurnalnya tahun 2013 halaman 98 menyatakan bahwasanya kelebihan dari metode pembelajaran TIK berbasis instruksional games dalam pembelajaran TIK SD itu antara lain yang pertama pembelajaran dengan menggunakan game menambah semangat belajar siswa. Ketika siswa diajak belajar dengan bermain game, tentu saja siswa itu pastinya akan senang sehingga dalam belajar itu bersemangat. Kemudian yang kedua, game memiliki animasi yang menarik. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya di dalam game itu kan terdapat animasi-animasi menarik yang tentu saja menarik siswa untuk bermain game sekaligus belajar. Kemudian untuk yang ketiga, game mudah dalam penggunaannya. Jadi untuk pembelajaran ini, game itu didesain sesimpel mungkin dan sesederhana mungkin agar siswa dapat menggunakannya dengan mudah sehingga memudahkan dalam pembelajaran. Next. Nah, selain itu, kelebihan dari metode pembelajaran TIK berbasis instruksional games, jadi ini bisa menampilkan dalam pengerjaannya itu skornya secara langsung. Jadi setelah bermain game itu nanti akan dapat dihasilkan skornya secara langsung. Kemudian, game disertai dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Jadi, games yang disusun untuk pembelajaran ini di dalamnya sudah termuat kemudian indikator dan tujuan pembelajaran. Sehingga meskipun itu masih dalam ranah pembelajaran, sehingga masih bermanfaat bagi siswa. Kemudian, game itu dapat memberikan materi pelajaran. Jadi di dalam game itu juga termuat materi-materi pelajaran. Misalnya game mengenai pembelajaran IPA, misalnya mengenai macam-macam benda. Di situ
siswa nanti juga akan belajar mengenai materi pelajaran. Kemudian, game menggunakan database dalam menampilkan soal. Jadi, dalam game itu, dalam menampilkan soal itu sudah ada database yang sudah diatur sedemikian rupa, sehingga nanti soal-soalnya itu dapat tampil di dalam games. Baik, selanjutnya. Kelebihan yang lain menurut Nadeak DKK pada tahun 2016 pada bukunya halaman 55 menyatakan bahwa kelebihan dari metode pembelajaran TIK berbasis instruksional games dalam pembelajaran TIK SD antara lain yang pertama yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah secara individu. Jadi ketika belajar menggunakan games itu kan sangat tidak mungkin untuk dilakukan secara kelompok, kurang efisien dan efektif. Jadi di sini siswa belajar untuk mengerjakannya secara individu sehingga melatih kemandirian siswa. Kemudian yang kedua itu menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam. Di dalam game itu nantinya akan termuat berbagai variasi dari materi pembelajaran. Siswa dapat memilih apakah sekarang siswa ingin bermain game tentang materi yang mana terlebih dahulu sehingga siswa tidak bosan karena banyak variasinya. Kemudian yang ketiga mampu membangkitkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwasanya game itu kan memiliki penampilan yang menarik, kemudian ada animasi sehingga dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Kemudian mampu mengaktifkan dan menstimulus metode mengajar dengan baik. Jadi dengan adanya pembelajaran berbasis instruksional games ini itu mampu mengaktifkan dan memberikan rangsangan kepada guru sehingga menerapkan metode mengajar dengan baik sehingga dari tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Next. Nah, selain itu, kelebihannya yaitu meningkatkan pengembangan pemahaman siswa terhadap materi yang disajikan. Karena siswa biasanya senang bermain game, sehingga biasanya siswa akan berulang-ulang dalam memainkan gamesnya. Nah, dengan pengulangan-pengulangan itu, otomatis itu sudah muncul pemahaman di dalam diri siswa. Oh, tadi ternyata ketika aku menjawab ini itu salah, makanya pada saat dia bermain games lagi, dia akan menjawab dengan jawaban yang berbeda dari sebelumnya, sehingga ia menemukan mana sih jawaban yang benar. Nah, kemudian merangsang siswa belajar dengan penuh semangat. Materi yang disajikan mudah dipahami siswa. Nah, karena tampilan yang menarik, kemudian soal-soalnya disajikan dalam bentuk yang sederhana tetapi juga tidak membosankan, sehingga membuat siswa itu mudah memahami materi yang diberikan daripada ketika pembelajaran dengan metode ceramah. Metode ceramah biasanya itu tidak disukai oleh siswa karena mungkin siswa akan merasa bosan, jenuh, dan mengantuk. Nah, kemudian selain itu siswa mendapat pengalaman yang bersifat konkret sehingga retensi siswa itu meningkat. Jadi, siswa itu melakukan secara langsung bagaimana bermain games yang mengenai materi pembelajaran secara nyata. Mereka langsung dalam mengajarkan soal-soal itu sehingga kepedulian siswa terhadap materi pembelajaran itu lebih meningkat. Nah, kemudian memberi umpan balik secara langsung. Jadi dalam games pembelajaran biasanya itu skornya nanti akan muncul secara langsung sehingga dapat memberi umpan balik secara langsung kepada siswa sehingga mengetahui seberapa ketercapaian siswa terhadap materi pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian selain itu siswa dapat menentukan sendiri laju pembelajarannya. Karena di dalam game terdapat banyak variasi, jadi variasi materi, siswa dapat memilih seperti itu, jadinya siswa itu dapat menentukan sendiri laju pembelajarannya itu bagaimana. Apakah dia ingin belajar bagian A dulu, atau KB dulu, atau KC dulu. Jadi siswa ini disesuaikan dengan laju pembelajaran yang diinginkan siswa, jadi tidak ada keterpaksaan dalam sini. Seperti tidak ada istilah terburu-buru atau menuntut sesuatu. Nah, kemudian siswa dapat melakukan evaluasi diri. Jadi ketika setelah bermain games kemudian muncul skornya, di sini siswa bisa melakukan evaluasi diri. Oh, ternyata aku banyak yang salah nih. Berarti aku harus belajar mengenai kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, biasanya di dalam games pembelajaran itu nanti kalau ketika jawabannya salah itu juga ada tandanya, kemudian kadang juga ada yang dikasih tahu apa sih jawaban benarnya. Jadi bisa buat melakukan evaluasi diri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri ketiga. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan metode pembelajaran TIK berbasis instruksional games. Nah, menurut Noviani 2013 menyatakan bahwa kekurangan metode pembelajaran TIK berbasis instruksional games dalam pembelajaran TIK itu diantara lain ada 3. Yang pertama, game hanya memuat bagian penting dalam materi operasi dasar komputer. Yang kedua, terdapat game yang belum bisa ditampilkan dalam bentuk online sehingga membutuhkan koneksi internet. Sedangkan tidak seluruh siswa itu memiliki koneksi internet yang memadai. Kemudian yang ketiga, tidak semua game belum dalam bentuk installer sehingga hanya bisa digunakan secara online ataupun manual. Kemudian yang selanjutnya ada kekurangan menurut Nadek dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa kekurangan dari metode pembelajaran TIK berbasis instruksional games dalam pembelajaran TIK SD antara lain adalah yang pertama, hanya efektif jika digunakan satu orang atau kelompok kecil. Namun kelemahan ini dapat diatasi karena saat ini pengadaan komputer itu sangat mudah dan banyak. Kemudian yang kedua, jika ditampilkan fisik game hanya dirancang biasa saja, jika tampilan fisik game itu hanya dirancang biasa aja, maka tidak akan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa dan siswa itu nantinya akan cepat merasa bosan. Dan yang ketiga, guru yang tidak memahami cara pembuatan game tidak dapat merancang sendiri sehingga ia harus bekerja sama dengan ahli pembuat game. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik instruksional games. Yang pertama, tujuan. Setiap permainan harus memiliki tujuan, yaitu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pada beberapa instruksional game, tujuan diidentikan dengan pencapaian skor yang diharapkan. Yang kedua, aturan, yaitu penetapan setiap tindakan yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh pemain. Aturan tersebut dapat berubah selama hal tersebut untuk menghindari kelemahan-kelemahan yang terjadi dengan aturan-aturan tersebut atau bahkan untuk membuat permainan lebih menarik. Yang ketiga, kompetisi, yaitu seperti melawan kesempatan atau waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat, tantangan, yaitu menyediakan beberapa tantangan. Selanjutnya materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari karakteristik dari instruksional game. Yang selanjutnya yaitu khayalan, di mana permainan ini sering tergantung pada pengembangan imajinasi untuk memberikan motivasi kepada pemain. Selanjutnya yaitu keamanan. Permainan menyediakan jalan aman untuk menghadapi bahaya nyata, contohnya seperti permainan peperangan. Yang terakhir yaitu hiburan. Hampir semua permainan untuk menghibur. Nah, permainan dalam pembelajaran itu berperan sebagai penumbuh motivasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran instruksional game dalam pembelajaran TIK di SD. Yang pertama, pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi penjelasan awal mengenai program, menjelaskan tahapan permainan, aturan permainan, tujuan permainan. Pendahuluan ini penting bagi siswa agar memahami makna dari permainan dan teknis mengoperasikan permainan tersebut. Artinya, siswa tidak larut menyelesaikan tahapan-tahapan permainan saja, tapi memahami makna dari permainan tersebut. Nah, dalam pendahuluan berisi tentang program, tujuan, aturan, petunjuk permainan, dan pilihan level. Kemudian yang kedua, inti permainan atau body of instructional games. Pada bagian inti permainan ini meliputi skenario, tingkatan permainan, pelaku permainan, aturan permainan, tantangan dalam pencapaian tujuan, rasa ingin tahu, kompetisi positif,
hubungan bermakna antara permainan dan pembelajaran, kemampuan memanfaatkan kesempatan, menang atau kalah, pilihan permainan, alur atau langkah yang harus dilakukan, pergantian, kemudian tipe kegiatan dan interaksi dalam bermain. Oke, yang ketiga akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Yes. Ya, terima kasih. Nah, untuk langkah-langkah metode pembelajaran TIK yang selanjutnya ialah penutupan atau conclusion. Nah, biasanya di sini jika kita menggunakan metode berbasis games, pastinya di penutupan ini terdapat yang namanya skor dan juga pemenang atau siswa yang telah mendapatkan skor tertinggi. Nah, di akhir penutupan ini juga pastinya ada reward. Reward ini bertujuan untuk mengetahui atau mengevaluasi pemahaman siswa. Kalau misalnya ada reward kan berarti memotivasi siswa juga. Oh iya, saya bisa di bidang ini. Oh iya, saya harus memperbaiki di bidang ini seperti itu. Nah, setelah itu, jika kita sudah mengetahui menang atau kalahnya, maksudnya skor tertinggi dan terendahnya, di akhir atau penutupan conclusion ini disediakan juga fitur yang namanya games gratis seperti itu. Tapi gamesnya di sini berupa soal-soal yang lain, misalnya yang dikerjakan siswa itu soal matematika sudah selesai. Habis itu siswa ini ingin mencoba yang namanya ilmu pengetahuan alam. Ya, seperti itu yang dimaksudkan penutupan atau conclusion. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materinya, di mana tadi kita sudah membahas mengenai metode pembelajaran TIK berbasis instruksional games dalam pembelajaran di SD. Tadi ada pengertian, kemudian kelebihan dan kekurangan, dan juga karakteristik, dan juga yang terakhir itu ada langkah-langkah. Nah, untuk sesi tanya jawabnya akan dilaksanakan besok hari Rabu pukul 12.30 sampai 14.10 di WA Group. Sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, minta di screenshot barang gitu.